Dalam dunia yang bergerak secepat balap motor, perbedaan tidak selalu terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam setiap detail kecil yang membentuk keseluruhan. Ada momen ketika seorang pembalap menyadari bahwa apa yang selama ini menjadi kekuatannya, kini harus diubah agar bisa bertahan di level yang berbeda. Dan di titik itulah perjalanan Toprak Razgatlioglu di MotoGP menemukan makna yang sesungguhnya. Perpindahan dari Superbike ke MotoGP bukan sekadar perubahan kelas. Ini adalah perubahan cara berpikir, cara membaca lintasan, dan cara memahami motor. Di Superbike, Toprak dikenal sebagai pembalap dengan kontrol luar biasa di pengereman dan kemampuan menjaga keseimbangan motor dalam kondisi ekstrim. Namun di MotoGP, semua itu tidak cukup jika tidak diiringi dengan pemahaman terhadap karakter mesin dan aerodinamika yang jauh lebih kompleks. Texas, di sirkuit kota, menjadi salah satu titik awal dari proses tersebut. Poin pertama yang ia raih bukan hanya sekadar angka, tetapi simbol dari sebuah langkah kecil dalam perjalanan yang panjang. Namun, seperti yang ia ungkapkan, hasil itu tidak cukup untuk memuaskan ambisinya. Menjadi Yamaha terbaik selalu merupakan hasil yang bagus, tetapi saya fokus pada perbedaannya yang sangat besar, 22 detik saya rasa. Dan kita tidak boleh melupakan itu. Saya senang telah mencetak 1 poin pertama saya di MotoGP, tetapi saya tidak senang dengan posisi ke-15. Ya, kita semua berusaha untuk meningkatkan diri, tim bekerja setiap hari. Saya harap semuanya akan segera membaik. Ini memang sedikit menggembirakan, karena ini poin pertama dalam karir MotoGP saya, tetapi saya harus mengulanginya. Posisi ke-15 tidak berarti apa-apa bagi saya. 2 tahun terakhir, saya selalu finish di 3 besar. Sekarang benar-benar berbeda, tidak mudah menerima posisi ini, ujar Toprak. Di balik kata-kata itu, tersimpan satu hal yang sangat jelas, bahwa Toprak tidak sedang beradaptasi untuk bertahan, tetapi untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia memahami bahwa perbedaan 22 detik bukan sekadar angka, melainkan gambaran dari kesenjangan yang harus ia kejar dengan kerja keras. Namun, tantangan itu tidak berdiri sendiri. Yamaha sebagai pabrikan juga sedang berada dalam fase transisi. Mesin V4 yang baru membawa harapan, tetapi juga ketidakpastian. Semua pihak harus belajar dari awal, termasuk para pembalap yang sudah lama berada di dalam tim. Yamaha sekarang memiliki proyek baru, mesin V4. Semuanya telah berubah. Mereka mencoba untuk meningkatkan motor, dan ya, pabrikan lain saat ini lebih unggul. Tetapi saya pikir Yamaha akan segera kembali lebih kuat. Situasi dengan motor berbeda untuk semua orang. Setiap orang menemukan jalannya sendiri. Oke, saya mungkin mendapatkan hasil yang bagus di Texas, tetapi masih ada 19 balapan lagi. Fabio khususnya sangat kuat di Jerez. Mungkin saya harus menganalisis datanya lebih detail untuk memahami semuanya. Motor ini benar-benar berbeda dari tahun lalu. Semuanya baru, bahkan untuk para pembalap Yamaha yang sudah ada di sini, karena mesin V4 adalah sesuatu yang baru. Tidak mudah untuk berbicara seperti ini, tetapi saya senang berada di sini dan bersaing dengan mereka. Namun, saya selalu membutuhkan lebih banyak. Saya selalu melihat ke depan untuk meningkatkan diri. Adaptasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal mental. Bagaimana menerima bahwa hasil tidak selalu datang sesuai harapan, dan bagaimana tetap menjaga fokus di tengah tekanan. Toprak menunjukkan bahwa ia memahami hal tersebut, meskipun tidak mudah untuk menjalaninya. Ketika ia mulai membandingkan dirinya dengan para pembalap lain, perbedaan itu menjadi semakin nyata. Bukan hanya dalam kecepatan, tetapi dalam cara motor bekerja di setiap sektor lintasan. Ada bagian di mana ia merasa kompetitif, tetapi ada pula bagian di mana ia harus mengakui keunggulan lawan. Sulit bagi saya untuk memahaminya. Saya mengikuti Marc, Alex Marquez, Di Gia, dan banyak yang lainnya. Yang saya lihat adalah motor mereka berbelok lebih baik, memiliki cengkraman lebih baik, pengereman lebih baik, dan keluar tikungan jauh lebih cepat. Di sektor tertentu, saya cepat, saya kuat, tetapi di sektor lain mustahil untuk mengimbangi mereka, karena cengkraman dan pengendalian motornya benar-benar berbeda. Saya hanya bisa bersaing dengan mereka di setengah sirkuit. Di setengah yang lain, mereka benar-benar kehilangan kendali, karena motornya bekerja
bekerja jauh lebih baik. Pengamatan itu menjadi kunci untuk memahami peta persaingan saat ini, bahwa dominasi tidak datang dari satu aspek saja, tetapi dari kombinasi antara motor yang kompetitif dan pembalap yang mampu memaksimalkannya. Dan di antara semua itu, ada satu sosok yang menurut Toprak menjadi pembeda. Ducati adalah Ducati dan Marc Marquez adalah pembalap yang istimewa, tetapi dia juga telah mengubah gayanya dalam 2 tahun terakhir. Dia berkendara lebih tenang, dia memahami cara motornya bekerja, sebelumnya dia berkendara jauh lebih agresif. Saya rasa itu yang membuatnya berbeda. Dia mampu berkendara dengan baik dan menyesuaikan gaya balap baru dengan motornya. Pernyataan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda, bahwa kehebatan tidak terletak pada kemampuan alamiah, tetapi pada kesediaan untuk berubah. Marc tidak hanya mempertahankan gaya lamanya, tetapi menyesuaikan diri dengan kebutuhan motor, dan harus sedikit mengubah gaya lamanya. Dan disitulah Marc menjadi pembeda dari pembalap lain. Bagi Toprak, ini bukan sekadar pengamatan, tetapi pelajaran, bahwa untuk bersaing di MotoGP, ia tidak hanya perlu meningkatkan performa, tetapi juga mengembangkan pendekatan baru dalam berkendara. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi juga membuka peluang. Dalam jangka panjang, perjalanan ini bisa menjadi titik balik, karena setiap pengalaman, setiap kesulitan, dan setiap perbedaan yang ia rasakan akan membentuk pemahaman yang lebih dalam. Dan dari pemahaman itulah, perubahan akan muncul. MotoGP selalu menjadi panggung bagi mereka yang mampu beradaptasi. Dan ketika seorang juara world seperti Toprak mulai menemukan ritmenya, maka cerita ini belum selesai. Justru ini baru permulaan. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat di awal yang akan diingat, tetapi siapa yang mampu berkembang dan bertahan hingga akhir. Terbongkar di tes JRS. Marc Marquez akhirnya temukan titik lemah Desmosedici GP26. Dalam dunia balap, seringkali kecepatan bukanlah segalanya. Ada satu hal yang jauh lebih menentukan, sesuatu yang tak terlihat namun terasa, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar menyatu dengan mesin, sebuah rasa. Dan ketika rasa itu hilang, bahkan pembalap sekelas Marc Marquez pun harus kembali mencari, memahami, dan merangkainya dari awal. Itulah yang menjadi benang merah dari perjalanan Marc musim ini bersama Desmosedici GP26. Sebuah motor yang secara teknis luar biasa, namun belum sepenuhnya berbicara dalam bahasa yang sama dengan sang pembalap. Setelah serangkaian hasil yang tidak sepenuhnya mencerminkan potensinya, akhirnya titik terang mulai muncul di tes Jerez, sebuah momen yang secara perlahan membuka tabir dari masalah yang selama ini tersembunyi. Tes pasca balapan di Jerez bukan sekadar sesi pengujian biasa, itu adalah ruang refleksi, tempat di mana setiap data diterjemahkan menjadi pemahaman dan setiap kelemahan diubah menjadi peluang. Di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat, terutama dari Aprilia yang tampil impresif, Ducati datang dengan satu misi jelas, menemukan kembali keseimbangan. Dan bagi Marc, misi itu berpusat pada satu hal yang paling krusial, bagian depan motor. Sepanjang musim ini, masalah utama yang dihadapi bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan kurangnya kepercayaan. Feeling terhadap ban depan menjadi titik lemah yang secara konsisten membatasi agresivitasnya di lintasan. Dalam balapan, terutama di level tertinggi seperti MotoGP, kepercayaan pada bagian depan motor adalah segalanya. Tanpa itu, setiap tikungan menjadi pertaruhan. Di Jerez, Ducati membawa berbagai pembaruan, mulai dari aerodinamika, sasis hingga swing arm. Semua difokuskan untuk satu tujuan, mengembalikan rasa itu. Dan untuk pertama kalinya, ada sinyal bahwa arah pengembangan mulai tepat sasaran. Sebagian besar waktu kami terfokus pada aerodinamika, tetapi pada saat yang sama, kami juga mengerjakan bagian sasis. Kami melakukan beberapa modifikasi di sana dan beberapa hal menarik. Jadi penting untuk mencoba mendapatkan kembali feeling ban depan. Disitulah sebagian besar waktu kami lebih kesulitan tahun ini. Dari situ, kami melakukan beberapa langkah, dan aerodinamika juga membantu di beberapa area untuk gaya berkendara saya, ujar Marc. Ucapan itu bukan sekadar pernyataan teknis. Itu adalah pengakuan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa masalahnya bukan pada kecepatan murni, melainkan pada koneksi antara pembalap dan motor. Dan lebih penting lagi, bahwa solusi mulai terlihat.
Hasil di catatan waktu memang belum menunjukkan dominasi. Posisi keempat, tertinggal beberapa per 10 detik dari para pembalap Aprilia, mungkin terlihat biasa saja. Namun dalam konteks pengembangan, itu adalah langkah maju. Karena yang dicari bukan hanya waktu, melainkan arah. Menariknya, bukan hanya Marc yang merasakan hal tersebut. Para pembalap Ducati lainnya juga memberikan umpan balik yang serupa. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan bersifat individual, melainkan struktural. Sebuah karakter dari motor yang perlu disempurnakan, bukan sekadar disesuaikan, dan disinilah letak kekuatan Ducati sebagai tim. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merespons. Dengan cepat, dengan detail, dan dengan komitmen penuh untuk kembali ke puncak. Musim ini memang belum berjalan sesuai harapan bagi Marc. Meskipun berhasil meraih kemenangan di sprint, absennya podium di balapan utama menjadi catatan yang tak bisa diabaikan. Bahkan di Jerez, setelah meraih pole position dan tampil meyakinkan di sprint, segalanya berubah dalam sekejap akibat kecelakaan di awal balapan. Namun justru dari situ, proses pembelajaran dimulai. Tes hari Senin menjadi titik balik. Bukan karena hasilnya, tetapi karena pemahamannya. Untuk pertama kalinya, Marc merasa bahwa ia benar-benar memahami di mana letak masalahnya. Dan lebih penting lagi, bagaimana cara mengatasinya. Ducati bekerja sangat keras. Kami memiliki banyak bagian dalam pengujian ini, dan ini membuat saya senang karena ini adalah pengujian yang sibuk tetapi menarik. Sekarang kita perlu mengevaluasi semua bagian dan memutuskan kapan akan memperkenalkan bagian-bagian baru ini karena dalam 3 minggu lagi kita akan melakukan uji coba di Barcelona, ujar Marc. Kemudian ia melanjutkan, ada beberapa hal yang telah kami uji yang dapat membantu secara langsung, beberapa lebih besar, beberapa lebih kecil. Akan berjalan lebih baik, beberapa lebih buruk, itu tergantung. Kami akan tiba di Le Mans dan itu akan menjadi trek yang berbeda dan cuacanya pasti akan berbeda, ujar Marc. Kalimat itu mencerminkan satu hal penting, optimisme yang realistis. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan tantangan. Sebuah pendekatan yang matang, khas seorang juara dunia yang memahami bahwa proses tidak bisa dipaksakan. Di tengah jadwal yang padat di bulan Mei, dengan serangkaian balapan di Eropa Barat, setiap detail akan menjadi penentu. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan tidak ada waktu untuk ragu. Setiap komponen yang diuji di Jerez akan segera diuji kembali dalam kondisi balapan yang sesungguhnya. Namun yang paling menarik bukanlah soal teknis, melainkan soal arah. Karena untuk pertama kalinya musim ini, semua pembalap Ducati berada di halaman yang sama. Mereka merasakan hal yang sama, mengidentifikasi masalah yang sama, dan bergerak menuju solusi yang sama. Saya rasa banyak hal telah dipahami, terutama apa yang telah kita lihat dengan aerodinamika baru. Tetapi, kami juga telah mengerjakan sasis motor, dan semua pembalap kurang lebih memberikan umpan balik yang sama, terutama Pecco dan Alex. Yang terpenting, masukan saya sangat jelas tentang di mana menurut saya kita perlu melakukan perbaikan. Maksud saya bukan tentang arahnya, saya hanya berbicara tentang pengendalian motor, dan saya rasa kita semua memiliki komentar yang sama. Itu positif, pungkas Marc. Dan disitulah letak makna sebenarnya dari tes ini. Bukan hanya tentang menemukan kelemahan, tetapi tentang menyatukan pemahaman. Karena dalam dunia balap, ketika semua bagian dari tim bergerak dalam satu arah, maka kecepatan hanyalah konsekuensi. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Marc bisa kembali ke depan, melainkan kapan. Karena dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan solusi yang mulai terbentuk, waktu hanya tinggal menunggu. Dan jika ada satu hal yang selalu menjadi ciri khas Marc Marquez, itu adalah kemampuannya untuk bangkit, bahkan dari situasi yang paling sulit sekalipun. Jerez mungkin menjadi tempat di mana ia kehilangan hasil, namun pada saat yang sama, itu juga menjadi tempat di mana ia menemukan kembali arah. Dan dalam balapan, arah yang tepat seringkali lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Dalam dunia kompetisi tingkat tinggi, kejatuhan tidak selalu menjadi tanda kelemahan. Seringkali ia adalah isyarat bahwa batas sedang didorong dan kebangkitan sedang disiapkan. Kalimat itu terasa begitu relevan ketika membicarakan apa yang terjadi pada Marc Marquez di Jerez, sebuah balapan yang pada permukaannya terlihat sebagai kegagalan, namun dalam sudut pandang yang lebih dalam justru menyimpan tanda-tanda yang menjanjikan. Balapan MotoGP di Jerez selalu memiliki karakter unik. Lintasan yang teknis, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta kondisi aspal yang menuntut presisi tinggi, menjadikannya salah satu sirkuit yang paling menguji feeling pembalap. Di tempat seperti ini, perbedaan kecil dalam kontrol ban depan bisa menentukan segalanya. Marc datang ke balapan tersebut dengan modal yang cukup kuat. Ia menunjukkan kecepatan sejak awal akhir pekan dan berhasil mengamankan pole position.
Dalam beberapa fase, ia terlihat memiliki ritme yang tidak kalah dengan Alex Marquez yang pada akhirnya menjadi pembanding utama dalam balapan tersebut. Namun, seperti yang sering terjadi di dunia MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Ketika balapan baru berjalan beberapa lap, momen yang tidak diinginkan itu datang. Mark kehilangan kendali di bagian depan dan terjatuh. Insiden itu terjadi begitu cepat, tanpa peringatan panjang, seolah menjadi pengingat bahwa dalam balapan, batas antara menguasai dan kehilangan kontrol sangatlah tipis. Secara hasil ini tentu menjadi kerugian besar. Peluang untuk bersaing di depan hilang dalam sekejap. Namun jika dilihat lebih dalam, ada lapisan lain dari kejadian tersebut, lapisan yang tidak semua orang langsung menyadarinya. Dan disinilah pandangan Casey Stoner menjadi menarik. Sebagai mantan juara dunia yang dikenal dengan gaya balap yang menandalkan feeling tinggi terhadap motor, Stoner melihat sesuatu yang berbeda dari sekedar kecelakaan. Ya, memang sangat disayangkan, Mark terjatuh di saat balapan baru berjalan 2 putaran. Kita bisa melihat dia punya kecepatan yang tak kalah dengan Alex. Namun balapan saat track ring memang selalu memerlukan feeling yang sangat kuat, terutama pada ban, ujar Stoner. Pernyataan ini menegaskan bahwa akar dari kejadian tersebut bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan sensitivitas terhadap kondisi lintasan dan ban. Dalam balapan kering, terutama di Jerez, kontrol ban depan menjadi kunci. Sedikit saja kehilangan feeling, maka risiko tergelincir akan meningkat drastis. Namun Stoner tidak berhenti pada analisis teknis. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih halus, reaksi Mark setelah kecelakaan. Ada hal yang mungkin tak kita sadari setelah insiden itu. Setelah crash, dia terlihat sangat tenang dan tak menunjukkan ekspresi frustrasi ataupun kesal. Itu bagus, karena itu artinya mental dan kecepatannya mulai kembali. Saya yakin di race berikutnya dia akan kembali di depan, ujar Stoner. Disinilah letak poin pentingnya. Dalam olahraga dengan tekanan tinggi seperti MotoGP, reaksi setelah kegagalan seringkali mencerminkan kondisi mental seorang pembalap. Frustrasi, kemarahan atau kekecewaan berlebihan bisa menjadi tanda bahwa seorang pembalap masih terbebani. Sebaliknya, ketenangan menunjukkan kontrol diri dan kepercayaan terhadap proses. Mark dalam hal ini menunjukkan ketenangan tersebut. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak menunjukkan gestur emosional yang mencolok. Sebaliknya, ia menerima kejadian itu sebagai bagian dari balapan. Bagi Stoner, ini adalah indikasi bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, kembalinya kepercayaan diri dan kestabilan mental. Hal ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi Mark pasca cedera. Proses pemulihan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mental. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keberanian untuk kembali mendorong batas, dan kemampuan menerima risiko adalah bagian dari perjalanan itu. Dan menurut Stoner, tanda-tanda itu mulai terlihat. Pandangan Stoner itu kemudian diperluas dengan melihat performa motor Ducati itu sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pertanyaan mengenai apakah ada penurunan performa dari Desmos Edici terbaru. Namun Stoner memberikan jawaban yang cukup tegas. Saya rasa motor Ducati masih sangat cepat. Melihat Alex sangat cepat dengan GP26 di Jerez, itu membuktikan jika motor Ducati tidak mengalami penurunan soal kecepatan. Ducati hanya perlu menunggu Mark kembali ke performa terbaiknya setelah cedera. Kita tahu Mark adalah pembalap dengan adaptasi sangat cepat di segala kondisi. Bahkan saat belum pulih penuh, ia mampu berjuang di depan, ujar Stoner. Pernyataan ini membawa perspektif yang lebih luas. Jika motor masih kompetitif dan pembalap memiliki kecepatan yang cukup, maka yang tersisa adalah proses penyatuan antara keduanya. Dalam hal ini, Mark sedang berada di fase itu, fase di mana ia harus kembali menemukan keseimbangan antara feeling, kepercayaan diri, dan performa maksimal. Jerez dengan segala dinamika dan tantangannya menjadi bagian dari proses itu. Kecelakaan yang terjadi memang menghapus peluang hasil besar, tetapi tidak menghapus indikasi positif yang muncul sebelumnya. Kecepatan tetap ada, ritme masih bisa dibangun, dan yang paling penting mentalitas terlihat semakin stabil. Dalam konteks musim yang panjang, hal-hal seperti ini seringkali lebih menentukan daripada satu hasil balapan. Seorang pembalap tidak selalu dinilai dari seberapa sering ia menang, tetapi juga dari bagaimana ia merespons kegagalan. Mark dalam hal ini menunjukkan respons yang matang, sesuatu yang menjadi fondasi penting untuk kembali bersaing di level tertinggi. Pandangan Stoner menegaskan bahwa cerita ini belum selesai. Apa yang terlihat sebagai kegagalan di Jerez bisa jadi adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam balapan, momentum tidak selalu dibangun dari kemenangan. Kadang ia justru lahir dari pemahaman yang datang setelah kejatuhan. Dan jika tanda-tanda yang dilihat Stoner benar, maka Jerez bukanlah titik mundur, melainkan langkah kecil menuju kebangkitan. Marc Marquez masih dalam perjalanan, dan seperti yang sering terjadi dalam karirnya, ketika banyak yang mulai meragukan, justru disitulah ia menemukan jalannya kembali.